Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang penghiburan dalam kedukaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang namanya kedukaan memang datang secara mendadak, tanpa terencana, tanpa kita bisa duga-duga, dan itu seringkali berskala cukup besar atau hanya ya kejadian kematian yang biasa. Tetapi seringkali kita mendengar kisah-kisah tragis adanya kematian itu yang secara massal, bahkan di dalam keluarga kita gitu, bisa sebagian besar dari keluarga kita itu yang meninggal dalam saat yang sama, bersamaan. Belum lagi masalahnya kalau ya ditemukan atau tidak ditemukan karena korban kecelakaan pesawat atau korban bencana alam atau lain-lain, kebakaran dan sebagainya, bencana perang mendadak. Nah, ini orang kan kadang-kadang tidak siap menghadapi hal-hal yang semacam ini, Pak Paul. Apakah saran-saran Pak Paul untuk bagaimana kita mencoba mengatasinya? Apa yang tadi Pak Gunawan katakan memang betul ya Pak Gunawan. Saya ini melihat atau boleh mengibaratkan hidup ini bukan seperti sirkuit balap ya. Tapi hidup ini lebih mirip dengan sebuah perjalanan pendakian. Kita dapat melihat letak gunungnya, namun kita tidak selalu tahu dengan pasti jalan untuk mendakinya. Kadang kita harus memutar, kadang menurun, kadang tersandung, kadang berlari, kadang mesti merangkak. Pada intinya memang kita tidak tahu semulus atau sesulit apakah medan yang terbentang di depan. Nah, itulah hidup. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan jikalau tiba-tiba hidup kita ini harus berhadapan dengan kehilangan yang mengagetkan. Apalagi kalau ini memang terkait dengan bencana-bencana atau musibah-musibah. Nah, ada beberapa yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah izinkanlah diri untuk berkabung. Secara khusus, berilah kesempatan kepada diri untuk menangis. Tidak ada yang salah atau kurang rohani dengan berduka. Tuhan menciptakan kantung air mata supaya kita dapat mencucurkan air mata sewaktu bersedih. Tuhan tahu bahwa menangis adalah sesuatu yang perlu untuk melepaskan tekanan derita yang mendalam. Jadi, jangan sampai kita beranggapan bahwa menangis adalah tanda bahwa kita lemah atau kurang beriman. Tidak. Menangis adalah sekadar tanda bahwa kita tengah bersedih. Nah, berkaitan dengan itu saya pun ingin menyampaikan, jangan takut untuk menangis dan menangis lagi. Jangan menghindar dari ingatan tentang orang yang kita kasihi itu. Jangan melenyapkan barang-barang peninggalannya, setidaknya jangan sekarang. Lihatlah dan hadapilah semua, jangan menghindar meskipun sebagai akibatnya kita akan menangis lagi. Tidak apa-apa. Makin banyak air mata yang keluar, makin cepat kita keluar dari lembah kedukaan ini. Ya, memang kadang-kadang apalagi untuk kita ini kaum pria, Pak Paul ya. Ketika misalnya istri atau anak kita meninggal lalu kita menangis, orang seringkali berkata, oh enggak usah ditangisi, nanti kalau kita menangis malah nanti yang meninggal ini merasa masih kita dengan berat hati melepaskan atau bagaimana gitu ya, itu menghambat perjalanannya. Nah, penghiburan seperti itu seringkali kita juga dengar juga di kalangan orang Kristen itu, Pak Paul. Betul. Jadi memang saya ingin ya kita ini memiliki konsep yang benar. Kita diberikan kantung air mata oleh Tuhan untuk menangis. Kalau kita sedih, kita berkabung, kita menangis, itu hal yang justru alamiah. Kita senang, kita tertawa, itu adalah hal yang alamiah juga. Jadi tidak ada salahnya, dan itu tidak berarti kita kurang rohani jikalau kita menangis. Justru karena kita menangis, kita berkabung, maka lama-kelamaan beban itu yang menghimpit kita akan makin hari makin ringan. Sehingga kita bisa melewati hidup ini dengan lebih baik.
Berkali-kali saya menemukan kasus seperti ini Pak Gunawan dalam konseling saya. Ada orang-orang yang nggak menangis karena mungkin ya tekanan dari luar atau apa, sehingga akhirnya menyimpan air mata. Apa yang terjadi? Akhirnya proses perkabungan itu tertunda-tunda. Artinya apa? Meskipun sudah setahun, sudah 2 tahun berlangsung, kehilangan itu tetap aja, hidup itu tuh kayaknya muram dan depresi. Nah, itulah saya kira akibat dari kita nggak melewati proses perkabungan dengan sehat atau sebenar-benarnya. Di Alkitab pun kita tahu bahwa orang-orang pada masa itu sewaktu berkabung bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bisa sampai 40 hari, bisa sampai 100 hari. Kenapa? Sebab memang disadari orang perlu waktu yang panjang untuk bisa keluar dari perkabungan. Jadi nasihat saya adalah izinkan diri untuk menangis dan menangis, tidak apa-apa. Tetapi ada sebagian orang itu yang kelihatannya memang tabah gitu Bapak. Tidak bisa menangis dia Bapak. Sekalipun sekelilingnya itu banyak orang yang menangis, dia tetap tidak nangis tuh. Nah, memang ada orang yang bisa ya menguasai diri sehingga dia menangis saat itu, nggak apa-apa. Namun selanjutnya, sewaktu dia sedang sendiri, dia mengingat orang yang dikasihinya yang sekarang tidak ada lagi, tidak apalah untuk menangis. Karena gini Pak Gunawan, kalau kita bisa melewatinya dengan benar ya, perasaan kita benar-benar terkuras, benar-benar bisa keluar dengan alamiah, maka nantinya hidup kita juga akan lebih sehat ya, lebih nggak ada beban. Tapi kalau kita menahan perasaan kita, memang kita tampaknya ya tegar, kuat, tapi lama-kelamaan perasaan-perasaan yang berkecamuk itu bisa justru ya membuat kita nggak seimbang Pak Gunawan. Ada orang misalnya nih ya, jadi sering marah, emosinya nggak terkontrol, atau tersinggungan, dikit-dikit orang ngomong apa dia tersinggung, kayaknya menghina dia dan sebagainya. Atau untuk hal-hal yang lain, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana seharusnya ya dia menangis pada awalnya sewaktu dia berkabung, sewaktu dia kehilangan orang yang dikasihi. Tapi karena dia nggak melakukan itu, akhirnya perasaan-perasaan tersebut seperti jadi ngaco. Perasaan-perasaan itu masih ada dalam dirinya, tapi sekarang nggak lagi keluar dalam bentuk kesedihan, tapi keluarnya dalam bentuk-bentuk yang tadi itu yang nggak pas. Ya, tapi ada orang yang menangis itu ya yang sekedar menangis begitu mengeluarkan air mata, tapi ada pula yang disertai dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang itu juga untuk yang mendengarkan tidak enak gitu Pak Paul. Lalu diberitahukan supaya sudah tidak usah menangis seperti itu gitu. Biasanya ya saya akan biarkan dulu aja. Kalau misalkan sampai dia berkata-kata ya saya ingin mati dan saya mau bunuh diri, nah itu mungkin waktunya kita menghentikan dia dan berkata enggak, hidup akan berlanjut karena Tuhan belum selesai dan dia akan menyediakan kekuatan ekstra bagi kamu dan kami pun akan di sini mendampingi kamu. Jangan ambil keputusan itu. Nah, untuk hal yang se-ekstrim itu barulah kita memang menghentikannya ya, mencoba untuk menghentikannya. Tapi kalau nggak sampai seperti begitu, biarkan dia keluarkan perasaan-perasaannya, biarkan memang perkataannya kok kayaknya kurang begitu pas, biarkan. Pada masa berkabung kadang-kadang ya kita memang nggak terlalu bisa mengendalikan juga emosi kita. Iya. Hal yang lain yang bisa dilakukan apa Pak? Yang kedua adalah ungkapkanlah rasa kehilangan itu lewat perkataan kepada orang yang mengenal orang yang kita kasihi itu. Jadi, ungkapkanlah rasa kehilangan dan bagikanlah memori tentang orang yang kita kasih itu semasa hidupnya. Nah, dengan kita membicarakannya, seakan-akan kita tengah memasukkan potret-potret kenangan itu ke dalam sebuah album, Pak Gunawan. Nah, album mental inilah yang tidak kasat mata ini yang akan kita simpan dan kita bawa di dalam hati kita selamanya. Jadi justru sehat ya untuk kita bercerita dengan orang yang juga mengenal orang yang kita kasih itu. Kita bercerita dan dia juga akan tambahkan karena dia juga mengenalnya dan dia bisa mengerti karena dia bisa mengenalnya. Seakan-akan secara mental kita sedang membuat sebuah album kenangan, Pak Gunawan. Nah, dengan kita membuat album itu, kita tempelkan gambar-gambar itu dalam album mental ini, justru akhirnya menolong kita melanjutkan hidup. Karena memori kita itu seolah-olah sekarang tersusun. Kadang-kadang memang
saya ngerti orang melarang. Jangan ngomongin lagi dah, kamu jangan inget-inget lagi lah. Justru sebagai dia mengingat-ingat, dia sebetulnya sedang membuat sebuah album yang justru lebih rapi nantinya. Sehingga dia bisa nanti melanjutkan hidupnya. Dengan kita melarang dia membicarakan tentang orang yang dikasihinya itu, album itu nggak pernah ada. Sehingga nanti tambah ngaco-ngaco, suka keluar-keluar dan sebagainya. Tapi kan di masa kedukaan, seringkali kita membuat suatu kenangan yang penuh emosional, Pak Pol, ya, sehingga itu tidak rasional lagi, tidak objektif lagi gitu, Pak Pol. Terlalu dilebih-lebihkan kadang-kadang. Betul. Jadi pada masa-masa itu ya kita nggak bisa mengharapkan orang akan bertindak sangat tepat lah. Enggak ya. Dalam masa berkabung, kehilangan orang yang dikasihi, orang cenderung memang emosional, ada kata-kata yang nggak pas, ada tindakan-tindakan yang kurang tepat juga, tapi biarkan. Namun tadi yang saya sudah singgung, izinkanlah orang itu untuk berbicara. Makin dia sering berbicara, sebetulnya dia makin cepat membuat album kenangan itu. Sehingga ingatan atau memorinya seolah-olah nanti tertata, Pak Gunawan. Dan waktu dia bisa lewati itu, dia akan lewati juga dengan lebih baik. Nah, dalam rangka menyusun yang Pak Pol tadi katakan album kenangan itu secara mental, Pak Pol, orang seringkali memilih untuk menyendiri, tidak mau diganggu gitu, Pak Pol. Ya. Nah, tapi keluarga itu khawatir, kan tidak ngerti, Pak Pol, orang ini sedang apa gitu. Ya. Khawatir dia nanti melakukan perbuatan nekat yang merugikan dan membahayakan dirinya. Ini bagaimana, Pak? Sudah tentu kalau memang terus mengurung diri di kamar, kita harus prihatin ya, kita harus sering-sering mengecek dia. Namun sebetulnya adalah lumrah ya, kalau kita lagi berkabung, lagi sedih ya, kita ingin menyendiri. Kenapa? Sebab memang kita memerlukannya. Nah, jikalau itu yang kita butuhkan, ya silakan katakan kepada orang di rumah bahwa saya nggak apa-apa, saya hanya ingin menyendiri dulu, saya ingin diam di rumah dulu. Atau kebalikannya, Pak Gunawan, ada waktu-waktu kita sebenarnya ingin ditemani oleh orang. Jangan sungkan untuk meminta orang untuk tinggal di rumah, untuk temani kita. Sebab memang ada waktu-waktu kita ingin menyendiri, ada waktu-waktu kita ingin bersama dengan orang. Ya, nah orang mungkin bertanya, apa sih gunanya menyendiri? Ya, itu gunanya adalah seolah-olah kita masih mau menghabiskan waktu berduaan dengan orang yang kita kasihi yang sekarang tidak ada lagi. Kalau kita rame-rame, kita kan nggak bisa benar-benar berduaan dengan dia secara mental. Nah, dengan kita menyendiri, kita bisa bersama dengan dia berduaan. Nah, tapi kadang kita takut sendirian. Ya, kita butuh ditemani. Nah, nggak apa-apa. Minta orang datang, ini bukan pertanda kita ini nggak bisa hidup mandiri. Enggak, ini hanya sementara kok. Kita lagi lemah, kita butuh topangan agar kita dapat kembali menghadapi masa yang kelam ini. Ya, karena kalau kita membutuhkan seseorang, orang itu pun adalah orang yang kita bisa percayai, ada orang yang mau menerima curahan isi hati kita gitu, Pak Pol. Kalau dia malah menasehati atau malah memberi tahu apa-apa gitu, malah tidak enak kita ini. Betul. Jadi bagi orang yang dipanggil untuk temani ya, kita yang sedang berkabung, yang terpenting adalah memang keberadaannya, kehadirannya di samping kita. Kita nggak perlu dia memberitahukan kepada kita ya masukan-masukan yang kayak gimana, nggak usah kok. Pada akhirnya kita akan mengerti. Tapi pada masa-masa transisi ini kita hanya perlu orang untuk berada di samping kita. Kita nggak mau sendirian dan kita tahu kehadirannya itu membuat kita merasa lebih tentram. Nah, pengalaman Pak Pol sebagai pendeta, Pak Pol, ya, kalau ada keluarga yang sedang berduka seperti itu, lalu Pak Pol diminta untuk memimpin upacara penutupan peti atau apa biasanya itu kan biasanya keluarga masih baru mengalami musibah itu. Hal-hal apa yang Pak Pol sampaikan ini? Biasanya adalah seperti yang saya katakan tadi, Pak Gunawan, saya akan ingatkan mereka bahwa orang yang telah meninggal itu adalah bagian hidup mereka. Jadi nggak gampang untuk dilupakan dan jangan dilupakan. Sebab kenapa kita mau melupakan orang yang kita kasihi dan penting dalam hidup kita? Ya nggak apa-apa kita mengingat dia. Jadi nggak apa-apa ya. Yang terpenting adalah kita nggak terus-menerus dikuasai oleh kesedihan ini sehingga kita nggak bisa melanjutkan hidup kita.
Tapi mengingat dan menangis dan menjalani proses perkabungan ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat alamiah. Nah Pak Paul, kalau kematian yang terjadi atau musibah yang mereka alami ini secara serempak merupakan bagian dari suatu keluarga Pak Paul ya. Jadi yang tertinggal adalah bukan keluarga langsung, tapi misalnya pamannya atau kemenakannya, gini nih, dampaknya bagaimana ya Pak Paul? Sudah tentu kehilangan satu orang itu udah berat ya. Kehilangan beberapa orang sekaligus sudah tentu itu akan lebih berat lagi. Kenapa? Sebab kita nggak bisa lagi fokus pada satu orang. Sebab sekarang kita harus membagi fokus kita kepada 2, 3, 4, atau 5 orang sekaligus yang telah hilang atau telah meninggal dunia itu. Nah sudah tentu prosesnya akan lebih lama. Nah yang saya sarankan adalah jalani satu persatu. Yaitu ingat satu persatu. Siapa, ingat satu persatu. Berikan waktu untuk mengingat satu orang ini saja, hari ini misalkan. Besok, berikan waktu untuk mengingat orang yang satunya lagi. Besoknya lagi, ingat satu orang lagi. Jadi kita benar-benar secara khusus menatap satu persatu anggota keluarga kita yang sudah tidak ada lagi. Dan kita keluarkan perasaan kita waktu kita mengingat dia, kita menangis dan sebagainya. Jadi, dengan cara itu, akhirnya kita menjalani proses perkabungan itu dengan lebih merata dan akhirnya bisa keluar juga dengan lebih mudah. Iya, banyak orang kesulitan memberitahukan berita kematian secara massal ini tadi kepada ibunya langsung gitu Pak. Ibu dari keluarga itu, kebetulan ibunya tidak terkena bencana itu sehingga masih ada. Tapi untuk memberitahukan bahwa loh anak-anakmu meninggal ketika karena musibah, kecelakaan atau karena bencana alam itu gimana Pak kalau memberitahukannya? Memang udah nggak bisa disangkal akan berat sekali, tapi memang ya kalau ini adalah satu jumlah yang besar dan si ibu itu pasti akan tahu, ya nggak bisa enggak, yang nggak bisa enggak memang kita harus beritahukan. Kita harus beritahukan, akan sangat mengagetkan, yang penting adalah kita mendampingi dia. Nah di Alkitab ada seseorang yang mengalami hal seperti itu, namanya Ayub Pak Gunawan. Dia kehilangan anak-anaknya sekaligus serentak. Dan juga bukan hanya anak-anaknya, harta bendanya pun juga ludes dalam waktu yang bersamaan. Dan kita bisa lihat pukulan itu begitu besar sehingga Ayub yang begitu rohani sepertinya itu mengalami depresi yang sangat berat sekali. Nah jadi ya kita maklumilah kalau seseorang, apalagi seorang ibu atau seorang ayah kehilangan bukan satu tapi beberapa anggota keluarganya sekaligus, dia akan sangat terpukul, dia akan mungkin mengalami kemurungan, depresi untuk satu waktu. Nggak apa-apa, temani. Ini bukan sesuatu yang salah atau lemah, enggak, sesuatu yang sangat wajar. Iya. Hal lain yang bisa dilakukan apa Pak Paul? Jangan tergesa-gesa mengubah kehidupan yang telah kita jalani bersama orang yang kita kasihi. Jangan cepat-cepat misalnya mengambil keputusan untuk menjual rumah atau pindah kota. Jangan menjalin relasi baru untuk menggantikan relasi yang lama, secara khusus relasi romantis. Artinya jangan cepat-cepat memilih pasangan yang baru, jangan sampai kita salah mengambil keputusan dan membuat kehidupan kita malah bertambah amburadul. Pikirkan semua masa-masa dan dalam kondisi tenang. Pada masa berkabung sebaiknya kita tidak membuat keputusan yang besar dulu. Iya, mungkin kalau menikah lagi itu butuh waktu yang agak lama Pak Paul ya. Tapi yang seringkali orang lakukan adalah mencari substitusi, mencari pengganti kegiatan. Tapi tujuannya sama, melupakan atau ya mengalihkan perhatian kita dari orang itu. Itu bagaimana Pak? Kalau hanya kita ini mengisi waktu kita yang biasa kita lakukan dengan orang itu justru yang sehat Pak Gunawan, baik ya. Jadi sedapatnya isilah waktu yang biasa dihabiskan bersama orang yang kita kasihi itu dengan kegiatan yang lain. Semasa hidup, orang yang kita kasihi itu telah menjadi bukan saja bagian dari jiwa, tetapi juga bagian dari kehidupan kita secara nyata. Ada sejumlah hal yang biasa kita lakukan, baik itu untuknya atau dengannya. Nah, kepergiannya menciptakan lubang kekosongan, dan inilah yang seringkali menyulitkan kita untuk melanjutkan hidup. Itu sebab sedapatnya kita mengisi lubang-lubang waktu dan aktivitas itu dengan hal yang lain. Rupanya ini
pada awalnya itu butuh orang lain untuk memotivasi dia melakukan hal-hal seperti itu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Sebab memang nggak bisa enggak keinginan atau motivasi itu udah berkurang banyak. Saya mengingat satu kasus yang pernah saya hadapi, seorang ibu yang sudah lanjut usia, yang sudah menikah berpuluhan tahun, kemudian kehilangan suaminya meninggal dunia. Nah, dia akhirnya mengalami sekali goncangan. Kenapa? Sebab itu dia biasa siapkan makanan buat si suami, dia nanti pulang buru-buru dari gereja karena dia mesti siapkan makanan lagi buat si suami dan sebagainya. Nah, sekarang tiba-tiba nggak ada lagi. Nah, memang itu perlu diisi atau digantikan dengan kegiatan yang lain. Tapi masalahnya memang adalah, nah kadang-kadang hati udah nggak niat lagi, Pak Gunawan. Nah, maka kita harus paksa diri menjalani rutinitas kehidupan seperti biasanya, ya. Jadi kita mesti melawan godaan untuk berhenti melakukan kegiatan rutin itu. Sedapat mungkin kita tetap melakukannya, kendati kita tidak menginginkan atau menikmatinya lagi. Saya itu mengibaratkan masa berkabung seperti masa sakit. Ya, pada masa sakit kita tidak begitu mempunyai selera makan. Tidak jarang cita rasa pun berubah menjadi hambar. Namun kita tetap harus memaksa diri untuk makan, sebab tanpa makanan tubuh makin melemah dan makin sukar melawan penyakit yang diderita. Dan bukankah sedikit demi sedikit cita rasa itu akan kembali dan kita pun dapat menikmati makanan yang disantap. Nah, jadi paksakanlah untuk terus melakukan kegiatan rutin, apapun perasaan kita. Jika kita berhenti, besar kemungkinan kita akan mengalami kesulitan untuk memulainya lagi. Ya, Pak Paul, seringkali pada masa kedukaan itu kan muncul bermacam-macam pertanyaan itu di dalam diri kita itu, yang orang lain sulit untuk menjawabnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu selalu berkembang dan memenuhi pikiran seseorang itu yang sedang berkabung itu, Pak Paul. Apalagi kalau dia mengalami peristiwa tragis, keluarganya sebagian besar meninggal, Pak Paul. Kan ini tidak wajar. Biasanya orang meninggal satu demi satu gitu. Nah, ini serentak meninggalnya. Itu bagaimana, Pak? Nggak bisa enggak kita akan mau bertanya, ya, misalnya kenapa kok bisa terjadi? Kok Tuhan kok nggak mencegahnya dan sebagainya. Namun, ya, saya mau memberikan nasihat, jangan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari jawaban mengapakah musibah ini terjadi. Jangan. Sudah tentu kita tahu dan percaya, ya, bahwa Tuhan telah berkehendak dan bahwa Ia mempunyai rencana yang tidak kita pahami. Ya, tapi ya saya mengerti yang kita butuhkan adalah sebuah jawaban yang spesifik, ya. Mengapa kok musibah ini terjadi pada diri kita atau keluarga kita? Dan ya saya juga maklumlah bahwa kita ada keingintahuan yang besar untuk mengetahui mengapakah ini semua terjadi. Nah, kita beranggapan begini, Pak Gunawan, jika saja kita mengetahuinya, maka kita akan dapat menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidup. Saya tahu ada orang yang mendapatkan jawaban yang memuaskan dan ini menolong mereka untuk menerima kenyataan yang pahit ini. Namun, seringkali jawaban itu tidak ditemukan, melainkan datang kepada kita. Artinya, kita cari, nggak ketemu jawabannya. Nanti suatu hari, tiba-tiba kita mengerti, jawaban itu datang kepada kita. Jadi, pada saat itulah kita baru mengerti rencana Tuhan yang lebih dalam dan lebih besar. Ya, Pak Paul, memang hal-hal seperti ini sulit untuk kita bayangkan, Pak Paul, kalau kita tidak mengalami sendiri. Bahkan orang yang mengalami sendiri pun untuk menjelaskannya secara rinci kepada kita perasaan hatinya itu juga mungkin dia tidak bisa menceritakan itu dengan detail kepada kita, Pak Paul, ya. Nah, kesimpulan apa yang Pak Paul ingin sampaikan untuk perbincangan kita ini? Kehilangan orang yang kita kasihi menimbulkan bukan saja kesedihan, tetapi juga kerinduan. Kita merasa kehilangan dan ingin berjumpa dengannya. Tidak soal bahwa orang itu telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Tidak apa. Jangan memberi batas waktu pada kerinduan. Ingat pada saat ini, bertahun-tahun kemudian, kita tidak lagi berkabung. Kita hanyalah merindukannya.
Jadi tidak apa merindukannya, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Satu hal lagi, kematian juga mengingatkan bahwa hidup di dunia suatu hari kelak akan berakhir. Namun, akhir kehidupan di dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Hidup akan berlanjut. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengetahui dengan pasti di manakah kita akan menghabiskan sisa waktu hidup yang kekal itu? Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anak tunggal Allah, Yesus telah datang dan menebus dosa kita. Dia pula lah yang akan menyambut kita dan membawa kita masuk ke rumah Bapa di sorga. Jadi datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, dan hiduplah untuknya. Di surga nanti kita pun akan hidup bersamanya. Inilah pengharapan dan penghiburan kita di dalam kedukaan, Pak Gunawan. Ya, memang kita ikut berbelasungkawa, ikut prihatin dengan kondisi orang-orang yang sedang berduka, Pak Paul ya. Tetapi firman Tuhan yang Pak Paul sampaikan pada saat ini juga memberikan suatu harapan. Ada suatu penghiburan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ini bisa menjadi pedoman bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat-saat ini baru saja mengalami musibah-musibah seperti itu. Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang penghiburan dalam kedukaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.